Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Dewi Fortuna dari SI 4203 NIM 12021844163. Di sini saya akan mempresentasikan modul 8 aksi tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuannya pertama, menjelaskan tujuan dan elemen model desain, identifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat komunikasi diagram view, mengidentifikasi elemen penting dari UML, membuat sequence diagram view dari desain model. Lalu ada proses mapnya. Yang pertama ada stakeholder mental model. Di sini ada mode persyaratan, terbagi dua, VRS dan VAS. Ada mode arsitek dan model desain. Lalu ada mode solusi. Selanjutnya langsung kode. Nah, memperkenalkan desain model. Mode desain dibuat dari mode persyaratan. Mode desain digabung dengan mode arsitektur untuk menghasilkan mode solusi. Nah, diagram interaksi. Diagram interaksi UML ini nama kolektif untuk diagram. Pertama ada sequence diagram, lalu communication diagram, lalu diagram interaksi overview. Di diagram interaksi, kita digunakan mengurutkan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua use case skenario, sebuah fragment dari satu skenario kasus penggunaan. Di interaksi UML juga menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Sini membandingkan antara analisis dan desain. Nah, analisis ini kita harus didukung sistem, use case, dan domain model. Kalau desain kita memodelkan bagaimana sistem mendukung proses bisnis. Nah, mode desain terdiri dari batas dari komponen, service komponen, komponen kesatuan. Di sini adalah proses membantu komponen desain yang akan diperlukan dalam mode desain. Contohnya kayak gini, requirement model, ada use case form scenario, ada domain model, dan desain modelnya bisa seperti ini. Ada analisis ketahanan, yaitu inputnya kita dapat sebuah use case, lalu skenario use case. Untuk use case tersebut ada diagram aktivitas, ada domain model. Outputnya apa? Ada model desain biasanya ditangkap dari diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Sini ada komponen batas. Komponen batas ini digunakan memudahkan interaksi antara sistem dan aktornya. Contohnya seperti ini, ada agen pemesanan dan reservasi. Terus ada komponen layanan. Nah, komponen layanan ini mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lainnya yang sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Contohnya seperti ini. Lalu ada komponen entitas. Nah, entitas ini dia digunakan memudahkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Contohnya seperti ini, ada yang biru ini, ada membuat dan reservasi. Nah, komponen layanan dan entitas. Komponen entity akan sering memiliki komponen serving yang sesuai. Contohnya yang biru-biru ini mengatur kamar, atur harga, ada mencari kamar, room, dan room service. Lalu komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas, misalnya yang get details ini. Dan menjelaskan proses analisis robustness. Pertama, pilih use case. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Lalu ada konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Nah, di sini ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Seperti ini, ada objek, node, ada sequence number, message name, parameter, message direction, dan lain-lain. Lalu di sini identifikasi elemen dari komunikasi diagram. Variasi dari komunikasi diagram sebelumnya seperti ini. Identifikasi elemen komunikasi diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan yang pertama ada nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron, nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, ada kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan parameter pengembalian. Sini membuat diagram komunikasi. Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah yang pertama aktor pada diagram adalah agen pemesanan ini. Lalu langkah kedua, mengidentifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan dan tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Langkah kedua, mengidentifikasi komponen layanan.
objek batas UID reservasi menggunakan objek layanan reservasi untuk melakukan reservasi. Contohnya yang biru ini. Langkah kedua, identifikasi entitas komponen. Metode McMahon di objek layanan reservasi membuat objek entitas reservasi. Ada tahap 2, mengidentifikasi interaksi tambahan. Contohnya seperti ini. Lalu mengidentifikasi metode tambahan. Mengidentifikasi metode ini pemeliharaan pada layanan reservasi objek, layanan reservasi, pengembalian objek reservasi ke WIA reservasi, kemudian menggunakan metode get details reservasi dan objek reservasi. Nah, tahap 2 mengidentifikasi metode tambahan, kayak get reservation detail yang biru ini. Lalu contoh diagram komunikasi. Menunjukkan tampilan reservasi yang lebih rinci. Yang pertama, skenario utama, ada skenario sekunder. Di sini ada contoh diagram komunikasi. Contoh 2 diagram komunikasi seperti ini. Lalu ada diagram urutan. Diagram urutan yang pertama memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek, lalu dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi dari diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi pengembang, surat urutan waktu iterasi. Nah, di sini ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Contohnya seperti ini. Lalu fragmen ini dia menunjukkan urutan loop, menunjukkan jalur alternatif, memungkinkan 2 atau lebih skenario ditampilkan pada suatu diagram, menunjukkan referensi ke fragmen diagram untuk perinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Sini ada contoh fragmen. Pertama ada librarian, borrow book, on service. Lalu contoh diagram urutan. 3 diagram urutan berikut ini menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama skenario primer dan skenario sekunder dalam satu diagram menggunakan fragment out. Yang kedua, skenario sekunder atau tidak berhasil, di mana kelemahan yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Ketiga, diagram urutan fragment yang menampilkan detail lebih halus untuk fragment gas reservation detail dan termasuk fragment loop. Contoh diagram urutan 1 seperti ini. Contoh diagram urutan 2. Contoh diagram urutan 3. Nah, ringkasannya, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan diagram urutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.